Kakek, mana jadinya kalau kau murung begini, Bet? Iya, nggak jajan kita, bos, kalau lu nggak malak. Ayolah. Kayaknya kita libur jajan dulu deh. Duit dari mana kita kalau bukan dari hasil malak? Iya nggak? Iya. Nih, ambil duit gua. Cukup kan buat jajan lu bertiga? Apa ini, Bet? Tapi kapan malaknya, Bet? Udah, ambil. Yang jelas ini bukan hasil malak. Serius ini, Bet? Serius, bos. Iya, udah ambil. Tinggalin gua. Gua lagi pengen sendirian. Wah, siap, bos. Siap. Dek, ada korek nggak? Pinjem dong. Oh, iya bang, ada. Punya rokok nggak lu? Nih, ambil satu. Ada bang, punya kok. Mulai hari ini, gue mungkin akan perlahan ninggalin temen gue yang lama. Dengan kasih mereka 50.000 hari ini, besok mereka akan tahu gue mulai menjauh dari mereka. Seperti halnya gue pergi sementara dari rumah ayah, menjadi anak broken home memang sulit diterima. Menjauh dari lingkungan lama bukan berarti membenci. Kadang itu satu-satunya cara buat selamatin diri. Gue ninggalin rumah ayah juga, bukan karena berani, tapi karena gue kasihan sama ibu. Rumah ayah memang mewah, tapi itu penuh kekosongan. Label broken home nempel di punggung gue. Nggak kelihatan tapi berat. Orang-orang pikir itu cuma cerita, padahal hidupnya panjang, dinginnya lama. Mama selalu sendiri. Gue tahu lihat dari cara dia diam lebih lama, dari cara dia nggak banyak nanya. Dan gue yang katanya udah dewasa, ternyata belum jadi apa-apa. Bukan manusia yang berguna, malah sering bikin ribet. Gue nyusahin orang, nyakitin orang, sambil pura-pura kuat. Dosa gue bukan 1-2, mungkin segunung. Dan tiap gue inget mama di rumah, sendirian, dada gue kayak ditekan pelan tapi terus-menerus. Gue pengen bahagiain dia, tapi kenyataannya gue belum bisa. Dan itu yang paling bikin malu. Hampa itu bukan hal asing buat keluarga broken home. Itu datang diam-diam, duduk lama, terus jadi kebiasaan. Gue udah berhenti berharap pelukan orang tua yang utuh. Udah berhenti nunggu meja makan lengkap. Udah berhenti nanya kenapa, mungkin itu harga yang harus gue bayar. Dan gue nerima, kalau hidup gue ditakdirin gak ngerasain hangatnya keluarga cemara, ya sudah. Gue gak akan ngemis ke masa lalu. Tapi satu hal yang bisa gue pilih, gue bisa jadi orang yang ngasih, bukan ngambil. Gue bisa jadi bahu, bukan beban. Gue bisa jadi sumber hangat buat orang yang gue sayang, meski gue sendiri dingin. Menjauh dari teman lama itu rasanya kayak nutup pintu pelan-pelan. Ada bunyi kecil dengsel, ada kenangan yang ikut keangkat. Tapi gue tahu kalau pintu itu gak gue tutup sekarang, gue gak akan pernah beneran jalan. Hari ini gue gak janji jadi orang baik. Gue cuman janji berhenti jadi orang yang nyakitin dengan sadar. Gue mulai dari yang kecil, ngurangin, ninggalin, ngerapiin. Biar langkah gue gak lagi nyeret masa lalu. Dan kalau suatu hari nanti mama senyum tanpa beban, walau sedikit, itu cukup. Itu tujuan gue sekarang, bukan sanjungan. Bukan takutnya orang, cukup satu hal sederhana, jadi alasan seseorang ngerasa aman. Mulai hari ini gue jalan pelan, tapi arah gue jelas. Terima kasih Bang Kona, di kepala gue, sekarang lu adalah panutan. Aneh ya, bukan ke orang yang muji, tapi ke orang yang pernah ngejatuhin gue. Karena dari semua pelajaran hidup yang gue dapet, justru yang paling nempel, datang dari tinju dan tatapan keras Bang Kona. Bukan karena sakitnya, tapi karena setelah itu gue dipaksa mikir. Dipaksa jujur sama diri sendiri. Karena lu hajar gua keajar. Sesimpel itu. Orang kayak Bang Kona sebenarnya tipe yang harus gua deketin dari dulu. Lurus, tegas, gak banyak basa-basi. Tapi waktu gak bisa ditawar. Dia udah tua, jalannya beda, ritmenya bukan ritme gua lagi. Dan gua ngerti, kedekatan itu bukan cuma soal kagum, tapi soal bisa tumbuh bareng. Makanya sekarang gua lebih sering